Perdana dengan NPM 2018-41-5099. Saya di sini akan mensimulasikan cara mengajar biologi kelas 10 dengan judul materi plantae atau tumbuhan. Oke, langsung saja ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran bisa lebih nyaman. Berdoa dimulai. Selesai. Udah siap ya semuanya? Kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Silahkan disiapkan alat tulisnya agar nanti bisa langsung mencatatnya ya. Plantae. Jadi plantae ini dapat kita temukan hampir di seluruh penjuru bumi, di hutan, pegunungan, dan dataran rendah. Hampir semua tumbuhan yang menjadi anggota kingdom plantae ini hidup di daratan, walaupun ada yang hidup di air, contohnya kayak teratai. Seperti itu. Kingdom plantae meliputi semua tumbuhan bersel banyak, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Sel-selnya ini bersifat eukariotik. Dinding selnya mengandung selulosa, memiliki klorofil, dan hidup secara autotrof. Keanekaragamannya sangat tinggi sehingga tidak mudah untuk mengklasifikasikannya. Para ahli membagi dunia plantae ini menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tak berpembuluh atau non-vaskuler dan tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Jadi, secara umum ciri-ciri plantae ini yaitu yang pertama, plantae ini merupakan organisme eukariotik, ya artinya memiliki membran inti sel. Terus plantae ini bersifat multiseluler atau bisa disebut mempunyai banyak sel. Plantae memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Plantae juga merupakan organisme autotrof. Autotrof itu artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa dia bisa membuat makanannya sendiri? Karena plantae ini memiliki klorofil yang fungsinya untuk proses fotosintesis. Plantae dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Plantae memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara lainnya, serta memperkokoh tumbuhan. Plantae dapat berreproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Dan yang terakhir, plantae dapat mengalami pertukaran generasi dalam siklus hidupnya atau disebut generasi sporofit dan gametofit. Selanjutnya, klasifikasi kingdom plantae. Jadi, di dalam kingdom plantae ini ada 3 klasifikasi yang ditentukan berdasarkan filumnya, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh masuknya ke divisi Bryophyta, sedangkan tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh tetapi tidak berbiji dikelompokkan pada Pteridophyta, sedangkan tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh dan berbiji dikelompokkan pada divisi Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut ini kelompok organisme dari kingdom plantae yang merupakan tumbuhan bertalus, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Mereka hanya punya rizoid yang membuatnya bisa menempel. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara Cormophyta dan Ptoilophyta. Habitatnya di daerah yang lembab dan teduh. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya ini, mereka berukuran 1-2 cm hingga 40 cm. Ciri-ciri tumbuhan lumut ini biasanya dia hidup di tempat yang lembab atau hygrofit. Dia tidak berpembuluh karena tidak memiliki daun, batang maupun akar sejati. Bagian akar pada lumut disebut rizoid atau akar semu. Mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase vegetatif atau fase sporofit dan fase
generatif atau fase gametofit. Tumbuhan lumut yang sering terlihat merupakan fase gametofit. Dia ini hidupnya secara berkoloni. Berikut ini klasifikasi dari tumbuhan lumut. Jadi Bryophyta ini dibedakan berdasarkan penampakan morfologinya. Yang pertama itu ada lumut hati atau Hepaticopsida. Hepaticopsida ini sesuai dengan namanya, bentuknya ini seperti hati manusia. Mereka masih berbentuk talus atau talofita. Selain itu, mereka juga berlobus dan membentuk zigot. Jadi tubuhnya ini terbagi menjadi 2 lobus ya, seperti hati. Contohnya itu Marchantia polymorpha, terus ada Porella, Rhiziocarpus natans. Selanjutnya lumut daun atau Bryopsida. Strukturnya ini seperti akar atau rhizoid dan seperti daun. Lumut jenis ini merupakan lumut sejati karena bentuknya tubuhnya ini menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun sejati. Mereka hidup berkoloni atau berkelompok dan membentuk hamparan kecil. Contohnya sphagnum. Yang terakhir yaitu lumut tanduk. Ada yang namanya lumut tanduk atau Atokeratopsida ini bentuknya panjang menyerupai tanduk. Jadi lumut tanduk ini, sporofitnya ini berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk yang melekat pada bagian gametofit. Contohnya Anthokeros laevis. Di sini ada gambar lumut yang menempel pada batu. Jadi lumut ini bisa tinggal di batu, tanah, dan ranting ya, atau kayu-kayu gitu. Untuk metagenosis pada Bryophyta ini yaitu dia melakukan pergiliran yang teratur antara fase vegetatif dan generatif. Sedangkan peranan Bryophyta dalam kehidupan yaitu dia memiliki kandungan selulosa pada Bryophyta yang menyerupai kapas, sehingga Bryophyta ini dapat digunakan untuk pengganti kapas. Pteridophyta atau disebut tumbuhan paku memiliki jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati. Tetapi Pteridophyta ini tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku adalah jenis tumbuhan Cormophyta berspora. Dia memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta Pteridophyta ini berkembang biak dengan spora. Dia memiliki pembuluh silem dan floem. Berikut klasifikasi dari tumbuhan paku. Yang pertama ada paku sejati atau Pteropsida. Karena ada kata sejatinya, berarti tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biasanya nih, kalau daun muda tumbuhnya menggulung gitu. Di antara jenis tumbuhan paku, jenis ini paling banyak spesiesnya. Contohnya Adiantum coreanthum. Selanjutnya ada paku purba. Sesuai namanya, tumbuhan ini sudah hampir punah. Kalau tadi jenis Pteropsida adalah yang paling banyak, sedangkan kalau Psilopsida ini yang paling sedikit. Contohnya Rainia major. Selanjutnya paku ekor kuda atau Sphenopsida. Jenis tumbuhan paku yang satu ini memiliki bentuk batang seperti ekor kuda. Mereka hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Jadi dia bisa disebut homospora. Habitatnya atau tempat tinggalnya ini di daerah subtropis dan lembab. Contoh dari paku ekor kuda ini yaitu Equisephum sp. Dan yang terakhir paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida ini merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk heterospora atau dia ini dapat menghasilkan 2 macam spora. Gametofitnya ini tidak memiliki klorofil dan terdiri dari 2 gamet, yaitu biseksual dan uniseksual. Contohnya yaitu Lycopodium sp. Jadi, ciri-ciri dari tumbuhan paku ini hidup di tempat yang lembab, menghasilkan spora. Daun yang masih muda ini bisa menggulung. Batang tumbuhan paku ada di dalam tanah yang disebut rizoma. Pada rizoma ini akan timbul akar serabut dan tangkai daun. Dan daun tumbuhan paku terdiri daun yang kecil atau mikrofil, daun yang besar makrofil, dan penghasil spora disebut sporofil, daun yang berfungsi untuk fotosintesis disebut trofil.
Akar dan batang serta daun ini memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu fase gametofit dan fase sporofit yang silih berganti. Tumbuhan paku yang sering terlihat merupakan fase sporofit. Untuk fase metagenesisnya yaitu dia adalah pergiliran yang teratur antara fase vegetatif dan generatif. Dan manfaat tumbuhan paku bagi manusia yaitu sebagai tanaman hias, obat-obatan, sayuran, pupuk. Untuk sayuran ini banyak banget di daerah saya ya, yaitu biasanya tumbuh di daerah dataran sungai ya. Tanaman hias contohnya itu Adiantum coneatum, untuk obat-obatan contohnya Lycopodium clavatum, untuk sayuran contohnya Marsilea crenata, untuk pupuk contohnya itu Azolla pinnata. Selanjutnya yaitu spermatofita. Spermatofita atau tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, bijinya ini merupakan hasil pembuahan antara putik dan benang sari. Dari biji inilah akan tumbuh tumbuhan baru. Jenis spermatofita terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan biji tertutup. Tentu saja jenis tumbuhan yang satu ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatofita ini memiliki ciri tubuh, yaitu ciri tumbuhan berbiji meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. Ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan berbiji berukuran makroskopik dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Tumbuhan biji tertinggi berupa pohon dengan tinggi melebihi 100 meter, misalnya pohon konifer Squioiadendron giganteum di Taman Nasional Yosemite, California dengan tinggi sekitar 115 meter dan diameter batang sekitar 14 meter. Habitus atau perawakan tumbuhan berbiji sangat bervariasi, yaitu pohon. Misalnya jati, duku, kelapa, beringin, cemara. Kalau perdu contohnya kayak mawar, kembang merah, kembang sepatu. Sedangkan kalau semak misalnya arbe, dan herba contohnya sayur-sayuran, bunga lili, serta bunga krokot. Struktur dan fungsi. Tumbuhan berbiji merupakan heterospora. Tumbuhan berbiji membentuk struktur megasporangia, mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada konifer dan bunga pada tumbuhan berbunga. Seperti halnya pada tumbuhan lain, spora pada tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangia. Akan tetapi pada tumbuhan berbiji, megaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Megasporangia ini mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan makanan serta air. Gametofit betina akan tetap berada di dalam sporangium menjadi matang dan memelihara generasi sporofit berikutnya, serta terjadi pembuahan. Pada mikrosporangium, produk meiosis berupa mikrospora. Mikrospora ini yang mencapai sporofit akan berkecambah membentuk serbuk sari yang tumbuh menuju ke arah bakal biji untuk membuahi gametofit betina. Pada tumbuhan berbiji, istilah mikrospora merupakan serbuk sari, mikrosporangium merupakan kantung serbuk sari, dan mikrosporofil merupakan benang sari. Istilah megaspora merupakan kandung lembaga atau kantung embrio. Megasporangium merupakan bakal biji dan megasporofil ini merupakan daun buah atau karpela. Cara hidup dan habitat reproduksi. Tumbuhan berbiji kebanyakan hidup di darat, namun tumbuhan berbiji ada yang hidup mengapung di air, misalnya teratai tadi yang sudah disebutkan di awal. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan fotoautotrof. Klasifikasinya berdasarkan kajian filogeni menggunakan DNA kloroflas atau cpDNA saat ini dapat dikelompokkan berdasarkan anggota tumbuhan berbiji sebagai berikut, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, maksudnya biji terbuka itu
tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Simpelnya, bijinya ini ada di luar bakal buah. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga sejati, daun sempit, tebal, dan kaku. Selanjutnya memiliki alat perkembangbiakan. Oke, lanjut. Sekarang tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka itu artinya bijinya itu ditutupi oleh bakal buah. Jadi bijinya ini terletak di luar bakal buah. Ciri-cirinya dia tidak memiliki bunga sejati, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Selanjutnya memiliki alat perkembangan yang berbentuk kerucut atau bisa disebut strobilus dan memiliki alat kelamin terpisah. Batang dan akarnya berkambium sehingga bisa tumbuh besar. Akarnya juga merupakan akar tunggang. Di tumbuhan biji terbuka ini diklasifikasikan lagi menjadi 4 kelas, yaitu Cisadinae, contohnya tumbuhan pakis haji, Gingoniae, contohnya ginkgo biloba, Genetinae, contohnya pohon melinjo, dan Confiferinae, contohnya pohon damar. Oh iya, untuk Gymnospermae ini memiliki habitus semak, fardu, dan pohon. Akarnya merupakan akar tunggang batang tumbuhan tegak lurus dan bercabang-cabang. Anggota Gymnospermae memiliki ciri utama yang sudah disebutkan, yaitu bakal bijinya yang tumbuh pada permukaan megasporofil atau daun buah. Gymnospermae tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Sporofilnya ini terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan strobilus betina. Umumnya berkelamin tunggal, namun ada yang juga berkelamin dua. Penyerbukannya pada Gymnospermae hampir selalu dengan cara anemogami, yaitu bantuan angin. Waktu penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang. Selanjutnya yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, atau bisa juga disebut sebagai Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Penyebutan kelompok ini sekarang lebih disukai menggunakan tumbuhan berbunga daripada tumbuhan berbiji tertutup. Pengelompokan klasik menjadi Dicotyledonae, tumbuhan berkeping biji dua, dan Monocotyledonae, tumbuhan berkeping biji tunggal. Jadi sebaliknya ya, kalau tumbuhan yang bijinya terletak di dalam bakal buah itu disebut dengan Angiospermae. Ciri-cirinya juga bisa kamu lihat dari bentuk tulang daunnya, yaitu menjari, menyirip, sejajar, atau melengkung. Kemudian daunnya ini lebar dan pipih, biasanya hidupnya sebagai perdu pohon semak dan herba. Lanjut, untuk ciri antara lain, memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah, mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Untuk reproduksi terjadi pembuahan ganda. Angiospermae dibedakan menjadi dua kelas berdasarkan keping biji atau kotiledon. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, Monocotyledonae ini yang berbiji satu atau berkeping biji satu. Untuk tanaman yang berkeping biji satu, dia memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya, tidak bercabang, tulang daunnya sejajar atau melengkung, bagian perhiasan bunga hanya terdiri atas 3 atau kelipatannya, berkas pengangkut tersebar, akar dan batang tidak berkambium. Contohnya Oryza sativa, padi, zeamais, jagung, Musa paradisiaca, pisang, Cocos nucifera, kelapa. Selanjutnya berkeping biji dua atau Dicotyledonae. Dicotyledonae ini memiliki ciri khas antara lain mempunyai biji jumlah kepingnya 2, berakar tunggang, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil, batang bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, bagian perhiasan bunga terdiri atas 2, 4, 5 atau kelipatannya, akar dan batang berkambium. Contohnya misalnya seperti Cassia siamea, johar, Arachis hypogea, kacang tanah, Psidium guajava, jambu biji, Ficus elastica, karet. Peranan dalam keberlangsungan hidup di bumi. Jadi tanaman ini sangat bermanfaat ya. Bagi makhluk hidup yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Menurut Green Thumble, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Dan manfaat lainnya yaitu tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Banyak makhluk hidup di alam bergantung pada tumbuhan. Melalui fotosintesis yang dilakukannya,
Tumbuhan menghasilkan berbagai zat yang dapat dijadikan makanan untuk makhluk lainnya. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk respirasi. Jenis tumbuhan berbiji yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia antara lain gandum, padi, jagung, dan sagu merupakan makanan utama sebagian besar penduduk di dunia. Kacang, tomat, kol, kentang, dan wortel merupakan makanan sayuran sebagai sumber serat, protein, dan vitamin. Kapas dan rami sebagai bahan sandang, kayu sebagai bahan papan dan perabotan, kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Berbagai jenis bunga untuk dekorasi, upacara adat dan agama, serta kosmetik. Manfaat dan peranan tumbuhan, yaitu ada manfaat tumbuhan lumut, yaitu kandungan selulosa pada tumbuhan lumut menyerupai kapas sehingga tumbuhan lumut dapat digunakan untuk mengganti kapas. Manfaat tumbuhan paku bagi manusia sebagai tanaman hias, obat-obatan, sayuran, pupuk. Manfaat tumbuhan berbiji bagi manusia tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, sebagai makanan, sebagai tanaman hias, peneduh, penyimpan air, dan sebagai sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.